الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه بأسراره في الدارين آمين. وينبغي أن يكون لك ورد من قراءة العلم النافع، وهو الذي يزيد في معرفتك بذات الله وأقواله وصفاته وأفعاله وآلائه، وتعرف به ما أمرك به من طاعته ونهاك عنه من معصيته، ويورثك زهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة، ويبشرك بعيوب نفسك وآفات أعمالك ومكائد عدوك. Para bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita masih mempelajari tentang macam-macam ilmu yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap orang Islam. Salah satu di antara ilmu yang harus dipelajari dan diketahui, dimengerti oleh setiap orang Islam adalah ilmu-ilmu yang bisa menambah seseorang akan kezuhudannya terhadap dunia. Artinya dengan ilmu itu orang menjadi selamat dari cinta dunia, tidak sampai terkena penyakit cinta dunia. Karena cinta dunia itu penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Ya. Bagaimana supaya kita ini selalu membaca ilmu-ilmu yang akan bisa mengurangi cinta kita kepada dunia, dan otomatis dengan kurangnya kecintaan seseorang kepada dunia itu akan meningkat cintanya kepada akhirat. Ya. Di antaranya ilmu yang akan membuat orang itu akan bertambah zuhud, bertambah cinta kepada akhirat, yaitu ilmu-ilmu tentang apa sebenarnya dunia itu menurut pandangan Allah, menurut pandangan Rasul, menurut pandangan orang-orang sholihin yang dekat dengan Allah. Ketika orang itu benar-benar tahu bahwa dunia itu menurut Allah, menurut Rasul, menurut orang-orang sholihin itu sesuatu yang sangat hina, yang sangat jijik, ya, orang itu akan bisa menahan nafsunya itu dari mencintai dunia. Orang akan bisa menjadikan akhirat itu adalah tujuan utama. Ya. Apa itu diantaranya? Dulu sudah pernah kami sampaikan satu ayat yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut. Allah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Kata Allah, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan sesaat. Artinya apapun bentuk, ya, yang disenangi oleh manusia, yang dikejar-kejar oleh manusia, apakah itu harta, kekayaan, kedudukan, ya, atau mungkin kalau orang laki-laki wanita yang cantik, atau perhiasan, kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, ini semua termasuk dunia ini sesaat. Ya. Kadang-kadang orang belum mati saja sudah harus berpisah dengan dunianya. Ya. Itu kata Allah, lahwun walaib. Terus wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya
negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Karena di akhirat sudah tidak ada mati, di akhirat sudah tidak ada tua, di akhirat tidak ada sakit, di akhirat tidak ada bosan, di akhirat tidak ada sumpek, tidak ada tidak enak bagi orang mukmin. Ya. Lau kanu ya'lamun. Andaikan mereka itu tahu, pasti tidak akan memilih kesenangan dunia mengalahkan akhirat. Tidak mungkin kalau orang itu tahu. Dalam ayat lain, surat An-Nisa ayat 77, Allah berfirman, Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Ya. Katakan wahai Muhammad. Jadi Allah menyuruh Nabi untuk mengatakan kepada kita umatnya ini, umat manusia. Katakan, mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu sedikit. Jadi walaupun dunia seisinya yang umumnya dibangga-banggakan oleh orang, apapun yang ada ini, itu qalil, sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Sedangkan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang takwa kepada Allah. Dan masih banyak, tidak mungkin kami sebutkan semuanya. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang memberikan peringatan kepada kita jangan sampai orang itu cinta kepada dunia. Ya. Bukan berarti orang itu tidak boleh mencari dunia. Ya. Jadi pengertian zuhud itu silakan orang cari dunia, tapi jangan sampai cinta di hati itu. Sehingga dengan adanya cinta itu orang sampai melakukan yang haram pun diambil, ya. Sampai mengalahkan ibadah gara-gara mencari dunia. Itu namanya cinta dunia, ya. Karena mencari dunia sampai bakhil, ya. Jadi enggan mengeluarkan apa yang dimiliki dari dunia, itu namanya cinta dunia. Di dalam hadis banyak sekali, ya. Di antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha syarbata ma'in." Kata Nabi, andaikan dunia ini bisa ditimbang di sisi Allah walaupun dengan sayap lalat, ya. Andaikan ada harganya dunia menurut pandangan Allah, menurut pandangan Rasul, ya. Andaikan dunia ini ada nilainya walaupun seberat atau senilai sayap lalat, ma saqa kafirun minha syarbata ma'in, pasti Allah tidak akan ngasih, ya, minum, ya, air seteguk air pun, ya, kepada orang kafir. Artinya andaikan dunia ini ada nilainya menurut Allah walaupun seperti sayap lalat, Allah tidak akan mengasih dunia ini kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Jadi dunia ini akan dikasihkan kepada orang mukmin, orang yang ahli ibadah. Makin tekun ibadahnya, makin dekat, otomatis makin diberi banyak harta kekayaan oleh Allah. Andaikan dunia itu mulia. Tapi yang kita saksikan dengan mata kepala kita justru, ya, sebaliknya. Berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, orang itu justru ketika dicintai oleh Allah, ya, ingin dimuliakan oleh Allah, justru dijauhkan dari cinta dunia, ya. Jadi walaupun barangkali dia ini jadi orang kaya, tapi sama sekali kekayaannya bukan untuk dirinya, tapi untuk Allah, untuk akhirat, ya. Dan yang kita saksikan justru orang-orang yang kaya raya di mana-mana itu justru bukan orang Islam.
ini menjadi bukti bahwa dunia itu tidak mulia. Ya. Oh, tidak ibadah, tidak iman kepada Allah. Ya. Kok justru jadi orang kaya? Orang yang sergap ibadah tidak. Ini pelajaran ya, bahwa dunia itu tidak mulia. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ya, dengan para sahabat, kemudian bertemu dengan seekor kambing yang mati, bangkai kambing yang sudah dibuang oleh pemiliknya, tidak mau pemiliknya. Jadi orang punya kambing mati terus dibuang. Nabi lewat, kemudian ketika melihat ada kambing yang bangkai itu dibuang oleh pemiliknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi lalad dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'ala ahliha." Hadis riwayat Imam Ahmad. Demi zat yang diriku ada pada kekuasaannya, artinya demi Allah, pastilah dunia itu lebih hina di sisi Allah, menurut Allah, daripada bangkai kambing ini bagi pemiliknya. Jadi apa, orang yang punya kambing terus mati, itu dibuang enggak? Ya, enggak mau. Ya. Nah, begitulah dunia ini menurut Allah, menurut pandangan Allah dan Rasul itu lebih hina dari itu. Oleh karena itu orang-orang solehin ya, mengambil dunia itu hanya sekedar ya, untuk apa, sarana untuk menunjang ibadahnya kepada Allah, bukan jadi tujuan. Diceritakan dalam salah satu kitabnya, syarah daripada kitab hadis Arba'in, di situ diceritakan Nabi Ibrahim itu katanya punya kambing yang banyak sekali, mungkin ribuan ya kambingnya itu. Cuma diterangkan dalam kitab itu, anjing-anjing yang ditugasi untuk menjaga kambingnya itulah, itu aja jumlahnya 4.000 kambing, 4.000 anjing. Jadi anjing yang disuruh jaga kambingnya Nabi Ibrahim itu katanya 4.000 anjing. Setiap anjing itu dikasih oleh Nabi Ibrahim kalung emas. Anjing dikasih kalung emas. Jadi 4.000 kambing itu semua pakai kalung emas. Ketika orang-orang tanya, kenapa Nabi Ibrahim kok anjing kan najis, ini kok dikasih kalung emas? Iya, ini saya ngasih pelajaran para manusia bahwa apa, dunia itu bangkai. Dunia itu seperti bangkai. Tidak akan mau mengambil bangkai itu kecuali anjing. Jadi artinya peringatan manusia jangan cinta kepada dunia gitu ya. Jadi orang-orang itu cinta kepada dunia, apalagi sampai haram diambil ya. Apalagi sampai gara-gara mencari dunia sampai mengalahkan ibadah, sampai tidak sholat. Nah ini namanya apa? Orang ini seperti anjing itu gitu. Ya. Oleh karena itu diceritakan dalam Al-Quran, orang itu kalau punya pengertian ya seperti ini, tahu ya apa sih dunia itu menurut Allah dan Rasul, ya apa itu akhirat, pahala yang akan diberikan di akhirat, orang itu tidak tertarik melihat kemewahan dunia apapun ya. Kalau orang itu punya ilmu ya, pasti dia tidak tertarik, pasti dia paling-paling di dunia beberapa saat, setelah itu habis. Dunia seisinya ini bangunan ya, betapapun indahnya nanti akan rata dengan tanah ya. Orang punya kekayaan apapun habis ya. Jangankan terjadi hari kiamat, ketika akan terjadi tanda besar hari kiamat, tanda besar matahari sudah terbit dari barat ya, itu orang sudah apa, tidak ada harganya, harta kekayaan tidak mau sudah, karena pada saat itu sudah tinggal nunggu beberapa saat akan terjadinya kehancuran alam ini ya.
Diceritakan orang yang terkaya, diceritakan dalam Al-Quran itu Qarun. Qarun itu katanya kunci gudangnya saja ya, dimuat ya, 40 unta enggak cukup gitu. Jadi kalau zaman sekarang 40 truk dalam Al-Quran disebutkan itu. Itu kuncinya tok itu. Berapa kekayaannya? Ketika si Qarun ini keluar dengan kesombongannya, dengan pakaian mewah, kendaraan yang mewah, orang-orang yang kedunyan gitu loh, yang tidak ngerti, tidak punya ilmu tentang ya apa sih dunia itu, mengatakan, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Jadi orang-orang yang tidak punya ilmu mengatakan, waduh, kapan ya saya bisa memperoleh seperti Qarun itu, punya kekayaan seperti Qarun ya. Jadi kepingin dan kagum dengan orang yang seperti itu. Tapi bagaimana orang yang punya ilmu? Diceritakan oleh Allah, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan. Ketika tahu orang-orang yang punya ilmu, ngerti ya agama, ngerti syariat, ngerti apa itu dunia, apa akhirat, mengatakan, celaka kalian, wailakum thawabullahi khairul liman amana. Pahala yang disediakan oleh Allah, pahala kita ngaji, pahala kita sholat sunat 2 rakaat, pahala baca zikir, itu jauh lebih baik daripada kekayaan Qarun. Tidak tahu itu berapa ribu triliun barangkali kekayaan Qarun. Itu kata Allah gitu, menceritakan orang yang berilmu itu lebih tertarik pahala yang disediakan oleh Allah, pahala ngaji seperti ini lebih disenangi, lebih diingini, lebih dikejar daripada kekayaan Qarun. Itu berarti orang yang punya ilmu gitu ya. Orang berarti kalau orang itu terhadap amal kebaikan malas, berat ya. Tapi kalau terhadap dunia selalu kepingin, tidak ada puasnya, kurang terus. Orang yang demikian ini ya menunjukkan bahwa dia ini tidak punya ilmu sama sekali tentang dunia. Orang yang tertipu gitu ya. Padahal ya apa itu kejadian Qarun ya, ketika dia membanggakan hartanya, kekayaannya, sombong dengan kekayaannya ya, sesaat mungkin dalam berapa detik atau berapa menit habis. Jadi seluruh kekayaannya itu dibenamkan oleh Allah dalam tanah bersama Qarunnya itu ya, dimasukkan dalam tanah. Tidak ada yang tersisa 1 rupiah pun, tidak ada ya. Apa artinya kalau sudah demikian ya? Ya, itu belum di akhirat loh, belum siksaan di akhirat. Di dunia sudah ditampakkan demikian ya. Jadi kita membaca ayat-ayat, cerita-cerita tentang demikian ini ya, diharapkan untuk bisa mengurangi cinta kita kepada dunia gitu. Artinya kita ini ya harus sadar bahwa dunia itu sekedar kita cari untuk menunjang akhirat, bukan jadi tujuan ya. Kalau sampai orang itu ya jadi tujuan ya, maka apapun yang dilakukan pasti yang diingat dunia, yang dituju dunia, yang dicita-citakan dunia. Orang yang demikian ini yang dikatakan orang yang tidak berakal, orang yang tidak punya ilmu. Dan betapa banyak ancaman-ancaman baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bagi orang yang di hatinya ada cinta kepada dunia ini, sehingga apapun ya, yang diingat dunia ya, yang diutamakan dunia, yang dipentingkan dunia, yang dicita-citakan dunia ya, yang diatur, yang diurus hanya dunia, tapi akhirat sama sekali dianggap tidak penting. Seperti mengaji
Apa? Tidak tertarik sama sekali. Sholat sunnah, sodako, nolong orang, sama sekali tidak. Tapi kalau urusan dunia selalu ya, dikerjakan dengan sempurna. Orang yang demikian ini di dalam Al-Quran diceritakan, di antaranya Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 20, Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kata Allah, barang siapa yang menginginkan tanaman akhirat, artinya keuntungan akhirat, semangat dalam mencari keuntungan akhirat, sergap ngaji, sergap ibadah, sergap baca zikir, membaca Quran, sergap menolong orang, sergap sedekah, itu namanya yuridu hartal akhirah. Nazid lahu fi arti, pasti kami tambah keuntungannya itu lah. Ya. Tidak mungkin Allah itu membalas kalau kebaikan yang diterima oleh Allah satu dibalas satu, tidak mungkin. Minimal 10, minimal. Bisa sampai 70 kali lipat, bisa sampai 700, bisa, tidak ada batasnya. Jadi ditambahan Allah itu kebaikan yang dilakukan oleh orang itu dilipat gandakan oleh Allah, ya, pasti lebih. Makin ikhlas orang itu makin banyak kelipatannya. Tapi wa man kana yuridu arsad dunya, barang siapa yang hanya menginginkan keuntungan dunia, jadi hidup ini yang dipentingkan dunia. Kadang-kadang melakukan ibadah pun motivasinya karena dunia. Ya. Apa saja yang dituju dunia. Orang yang demikian ini katanya, nu'ti minha, ya dikasih gitu loh. Wong hewan aja yang tidak berakal dikasih kok. Ya. Orang kafir yang tidak ibadah dikasih dunia. Ya. Jadi kalau masalah dunia ini diniati apa enggak, ya, itu pasti dikasih jatah oleh Allah, tanggungan Allah itu. Ya. Bukan kemampuan manusia kalau masalah rizki, apa? Ya. Bukan karena kepinteran, bukan karena kecerdasan. Ya. Buktinya banyak orang yang pinter kadang-kadang sarjana tapi nganggur, tidak bisa nyambut gawe, tidak punya pekerjaan. Kadang-kadang orang tidak lulus SD tapi jadi juragan besar, kaya raya. Itu menunjukkan apa? Rizki itu bukan semata-mata karena ini. Allah yang sebelum lahir sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Ya. Bukan karena orang itu berakal, buktinya hewan tidak ada yang tidak dapat rizki. Ya. Ya. Jadi kalau andaikan rizki itu karena orang cerdas berakal, pasti hewan-hewan itu tidak akan dapat rizki. Ya. Itu. Jadi semata-mata kalau masalah rizki itu Allah yang menentukan, yang menjamin sejak lahir sampai mati. Ya. Itu sudah ada catatan Allah. Ya. Jadi percuma walaupun orang itu dalam hidupnya itu yang dikejar dunia, yang dipikir dunia, yang dicinta, ya tetap jatahnya itu juga gitu. Ya. Itu maksudnya wa man kana yuridu arsad dunya nu'tihi minha. Siapa yang cita-citanya, keinginannya hanya dunia, ya, yang dipentingkan dunia, kami beri, ya. Tapi kerugiannya wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat sama sekali tidak ada nasib, tidak ada bagian. Jadi mendapatkan ibadah Allah sak menit aja enggak. Sengsara selama-lamanya. Apa artinya? Misalnya jadi orang terkaya di dunia itu, ya, terkaya dunia tapi tidak iman, mati dalam keadaan, ya, tidak husnul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Jadi kesenangan hanya sesaat, ya, di dunia, tapi sengsaranya selama-lamanya. Dalam ayat lain, ya, surat Al-Isra ayat 18 dan 19, Allah berfirman, Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam
yaslaha madhmuman madhura. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki al-ajil. Al-ajil itu apa? Kenikmatan yang segera di dunia ini gitu. Jadi yang dikejar hanya ya kesenangan dunia yang sesaat. Ajalna lahu fiha ma nasya. Ya kami segerakan pada orang itu di dunia menurut apa yang kami kehendaki sesuai dengan catatan Allah gitu. Tapi apa ancaman berikutnya? Tsumma ja'alna lahu jahannam. Ya. Kemudian kami jadikan bagi orang yang niatannya hanya dunia ya. Cita-citanya hanya dunia, yang dipentingkan hanya urusan dunia, ya, dikasih oleh Allah kenikmatan sesaat ya. Tapi setelah itu tsumma ja'alna lahu jahannam, kami jadikan bagi orang itu neraka jahanam. Yaslaha madhmuman madhura. Dia akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dan terusir dari rahmat. Tidak akan dapat rahmat Allah sedikit pun. Itu di antara ancaman. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tersebut yang memperingatkan orang jangan sampai di hati itu penuh dengan cinta dunia gitu. Jadi harus ada di hati itu pengertian bahwa dunia itu hina. Ya, betapapun orang kaya mati tidak dibawa. Kadang-kadang sakit aja sudah tidak bisa memanfaatkan dunia sama sekali. Ya. Jadi kalau orang itu sudah sakit parah, ya, padahal yang kerja yang susah payah dia, tapi ketika belum mati ini sakit parah itu aja sudah tidak boleh menggunakan hartanya 100%. Dia boleh wasiat itu hanya sepertiga. Wasiat. Jadi misalnya karena orang merasa selama ini tidak pernah beramal, ya, hanya sibuk dengan dunia tok, tahu-tahu akan mati, ya, itu padahal belum mati itu. Misalnya dia, waduh ini yang soro saya, harta saya infakkan untuk masjid, untuk ini, untuk ini. Tidak boleh itu menurut agama. Yang sah hanya sepertiga, padahal belum mati ini. Ya. Nah, kalau sudah mati sudah sama sekali tidak dapat. Ya. Bagiannya hanya kain kafan, kain kafan. Ya. 3 lembar kain kafan. Itu pun kalau ahli warisnya ya, mengizini. Kalau ahli warisnya tidak dididik agama, tidak dikertikan agama, hanya dididik dengan dunia saja gitu. Ya. Kalau ahli warisnya ya bakil, ya jangan 3, mati aja 1 lembar aja. Ya. Jadi itu tidak berhak. Ya. Kalau sudah mati tidak berhak apa-apa. Terus apa artinya? Hidupnya dihabiskan untuk dunia ngaji tidak, sergap ibadah tidak, amal tidak, mati tidak dibawa. Nah ini. Nah, ketika Nabi membacakan ayat yang memperingatkan, jangan sampai orang itu cinta kepada dunia. Cari dunia silakan, tapi niatkan untuk menunjang akhirat gitu loh. Artinya kalau orang itu mencari dunia untuk akhirat, ya dengan kerja itu jangan sampai malas ibadah. Dengan bekerja jangan sampai malas ngaji gitu. Dengan kerja jangan sampai eman mengeluarkan hartanya untuk infak. Itu namanya tidak cinta dunia. Silakan jadi orang terkaya tidak masalah gitu. Orang terkaya seperti Nabi Sulaiman, seperti sahabat-sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Abdurrahman bin Auf. Memang walaupun kaya raya, sedikit pun tidak ada yang masuk di hati. Ketika ada kesempatan Nabi menawarkan infak, seluruh kekayaannya diinfakkannya. Ya walaupun selain sahabat kita ini tidak mungkin mampu seperti sahabat Nabi itu ya. Tapi minimal orang itu harus sadar bahwa ketika mati itu tidak ada yang dibawa sama sekali. Ya. Jadi jangan sampai hidup ini hanya mengutamakan itu terus malas ngaji, malas ibadah, malas beramal, jangan ya. Kerugian yang sangat besar. Maka ketika Nabi membaca ayat itu, beliau membacakan
firman Allah dalam hadis qudsi. Ya. Beliau menyabdakan firman Allah dalam hadis qudsi, maqala yaqulullah taala tafarrau li ibadati. Hei manusia, hambaku, pusatkan perhatianmu untuk ibadah. Jadi walaupun kamu kerja ini jangan jadi tujuan, tapi tujuannya untuk ibadah. Jangan sampai mengalahkan ibadahnya. Ketika ibadah sudah, jangan sampai terhalang ibadahnya gara-gara urusan dunia. Ya, itu maksudnya memusatkan ya, ibadah pada Allah, mengosongkan hati dari cinta dunia. Ya, jadi benar-benar ibadah itu bisa khusyuk mengingat Allah karena hatinya tidak sibuk dengan dunia gitu. Sebab hati itu cuma satu. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah tidak menjadikan bagi seorang itu dua hati. Hatinya manusia cuma satu gitu. Kalau sudah terisi sibuk dunia, yang dipikir dunia, yang Ya, yang dipentingkan dunia, bagaimana akan bisa ingat kepada Allah? Bagaimana akan bisa baik ibadah kepada Allah gitu? Tidak bisa, dipaksa apapun tidak bisa. Ya. Kalau orang itu ingin ibadahnya itu baik kepada Allah, harus walaupun orang itu kerja, tapi jangan dimasukkan di hati. Ya. Jadi dengan cara ini sekedar untuk sarana ibadah dan apapun kekayaan yang saya miliki tidak akan saya mati. Harus tetap begitu. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis-hadis ya, orang itu ketika hatinya tidak cinta kepada dunia, alias dalam bahasa agama zuhud namanya. Zuhud itu tidak kedunian gitu loh. Walaupun jadi orang terkaya tapi gak kedunian, tetap waktunya ngaji, sholat, waktunya ada kesempatan sedekah, ndak eman. Ya. Jadi yang menurut pandangan dia, pahala ngaji seperti ini jauh lebih berharga daripada kekayaan. Misalnya dia punya kekayaan miliaran, sehingga dia lebih mengutamakan itu namanya orang tidak kedunian gitu. Kalau orang itu hatinya sudah ada zuhud seperti itu, bersih dari cinta dunia, walaupun kaya tidak masalah ya, tapi tidak masuk ya. Jadi lihat dia kalau mati sudah tidak saya bawa, ini bukan milik saya. Kalau orang itu bisa begitu, ibadah sedikit itu akan bisa bernilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, rakaatani min alimin zahidin qalbuhu khairun wa ahabbu ilallahi min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dari sarmadan amada. Al-hadits au kama qala. Katanya, sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang ngerti tentang hakikat dunia itu apa? Terus zuhud. Tidak ada cinta kepada dunia. Tahu bahwa dunia itu menurut Allah hina. Ya, tidak sampai mengganggu ibadahnya kepada Allah. Sholat 2 rakaat, otomatis ketika hati itu bersih dari cinta dunia, orang bisa konsentrasi menghadap Allah. Orang yang sholat 2 rakaat, hatinya bersih dari cinta dunia tadi itu, kata Nabi, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada ibadahnya orang-orang yang ahli ibadah sepanjang masa. Jadi walaupun kelihatannya ibadah puluhan tahun tidak leren-leren, tapi hatinya penuh dengan cinta dunia. Ketika sholat tapi yang diingat tokonya, yang diingat uangnya, yang diingat uangnya yang diutang orang. Ya. Tidak ada artinya gitu. Ya. Jadi walaupun ibadahnya banyak, kalau demikian ya sangat kecil nilainya. Itu pentingnya kita harus berusaha ngoperasi hati kita itu, ya. Membersihkan sedikit demi sedikit dengan mengaji begini ini, dengan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang hakikat dunia itu ya apa menurut Allah, sehingga kita berusaha mengurangi sambil memaksa diri. Apapun yang kita miliki, ya, walaupun terasa berat, diinfakkan. Diinfakkan itu caranya menghilangkan kecintaan kepada dunia. Ya. Oleh karena itu, pernah ada salah seorang disebutkan dalam hadis,
Salah seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa rasuluh wa ahabbani an-nas. Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Ya, begitu. Tolong wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku melakukan amalan itu, aku akan menjadi dicintai oleh Allah dan dicintai oleh semua manusia. Oleh manusia. Sebab ini umumnya demikian. Ketika orang itu dicintai oleh Allah, menurut hadis qudsi ya, Allah itu kalau cinta kepada seorang karena hatinya bersih dari cinta dunia, Allah manggil malaikat Jibril. "Hei Jibril, kemarilah, ketahuilah bahwa saya mencintai si fulan ini." Kemudian malaikat Jibril disuruh menyampaikan kepada seluruh malaikat. Ya. Manggil semua malaikat, ketahuilah bahwa Allah cinta kepada seorang ini, maka kalian harus cinta kepadanya. Kata Nabi dalam hadis itu, "Tsumma yudha'ul qabul." Kemudian diletakkan, orang ini diterima oleh orang. Ya, karena tanda orang ini dicintai oleh Allah. Ya. Maka si orang ini bertanya, "Wahai Nabi, tolong tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku mengamalkan amalan ini, aku menjadi dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia." Beliau memberikan nasihat, yaitu dalam sabdanya, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, yuhibbakallah. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas." Ya. Al-hadits atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi, kalau kamu kepingin dicintai oleh Allah, ya, sehingga amalan sekecil apapun akan sangat berbobot di sisi Allah, maka zuhudlah engkau terhadap dunia. Artinya hilangkan rasa cinta kepada dunia. Ya. Jadi harus sedikit demi sedikit mengurangi cinta sampai benar-benar hilang cintanya kepada dunia, sehingga ketika hati itu sudah hilang cintanya kepada dunia, maka akan cinta kepada Allah, cinta kepada amal soleh 100%. Pada saat itu Allah pasti cinta, ya, kepada orang ini. Terus wazat fi ma fi aidin nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia. Artinya jangan arep-arep, ya, jangan kepingin apa yang ada pada manusia gitu. Orang punya apa aja jangan, ya. Yang penting kita sudah cukup, diberi kecukupan sudah cukup, tidak perlu ngelirik apa milik orang lain. Kalau kamu bisa begitu, katanya, yuhibbakan nas, pasti kamu disenangi oleh manusia. Nah ini apa, ilmu-ilmu yang semacam ini namanya ilmu yang fardu ain, wajib diketahui oleh setiap orang Islam. Karena dengan ilmu ini kita ini akan bisa mengurangi cinta kita kepada dunia, otomatis akan meningkat cinta kita kepada akhirat, kepada amal soleh. Begitu terus sampai kita harapkan hati kita itu bersih, ya, dari cinta dunia. Pada saat bersih itu berarti orang itu 100% cintanya kepada Allah, cinta kepada akhirat. Tidak bisa siapapun orangnya itu campur satu hati, ya saya cinta dunia juga cinta kepada Allah, mustahil, tidak bisa. Jadi antara cinta dunia, nah, dunia sama akhirat, dunia sama Allah ini berlawanan. Seperti antara Masyriq dan Maghrib, antara arah timur dan arah barat. Jadi ketika makin dekat kepada arah timur, otomatis makin jauh kepada arah barat. Artinya ketika orang itu makin cinta kepada dunia, otomatis makin jauh kepada Allah, makin jauh kepada akhiratnya. Ya. Seperti kata Nabi, perempuan yang di madu, ya, tidak bisa lebih mencintai yang satu, pasti yang sini apa, kurang cintanya pada yang satu, ya. Kalau kepingin 100% ya satu gitu loh, ya. Kalau apa,
Dua tidak bisa 100%. Saya 100% kepada istri yang baru saya. Ya 100% sama ya. Bohong, tidak bisa, kata Nabi. Cinta dunia akhirat itu seperti itu gitu loh, Pak. Seperti itu. Ya. Ini ya, kembali ketika Nabi membacakan ayat yang menerangkan tentang ya, hinanya dunia, orang yang rendahnya orang yang hidup ini hanya mementingkan dunia. Nabi membacakan firman Allah dalam hadis qudsi, tafarraghu li ibadati, ya. Pusatkanlah, berarti ibadah kepada Allah untuk akhirat. Gitu. Kalau kamu bisa begitu, gitu, yang dipentingkan, yang diutamakan hanya ibadah. Gitu. Apa yang menghasilkan keuntungan akhirat ini yang dikejar. Gitu. Dunia hanya sekadar. Ya. Orang kalau demikian katanya dijamin janji Allah dalam hadis qudsi, amla sadrak ghinan. Pasti aku penuhi hatimu kaya. Ketika orang itu mengutamakan ibadah, mengutamakan akhirat, mengutamakan Allah, orang itu akan menjadi kaya hati. Jadi walaupun seadanya hidupnya itu tidak pernah sambat, selalu tentram, selalu alhamdulillah, tidak pernah tidak syukur kepada Allah, itu namanya kaya hati. Seperti kekayaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau itu paling kayanya manusia di dunia, maksudnya kaya hati. Karena beliau bersabda, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu kekayaan harta, bukan. Tapi kaya itu adalah kaya hati, ya. Jadi walaupun beliau hanya punya 1 dirham dikasihkan, ya, sama orang lain, itu namanya kaya hati. Tapi kalau orang punya miliaran harta tapi membantu apa? Beberapa juta aja tidak mau, itu namanya bakhil, ya. Oh, melarat, orang melarat. Ya. Tapi orang walaupun punya sedikit tapi mau infak, itu namanya apa? Orang yang kaya. Ya. Walaupun apa? Rezekinya pas-pasan tapi selalu syukur, tidak pernah sambat. Ya. Itu namanya orang kaya. Ya. Sudah. Amla sadrak ghinan, pasti aku penuhi hatimu dengan kekayaan, wa asudda faqrak, dan aku tutup kefakiranmu. Dijaga, tidak mungkin orang itu fakir, ya, dalam hidupnya. Wa illa, dan jika tidak, artinya kalau orang itu hatinya penuh dengan pikiran dunia, yang dipentingkan dunia, yang dicintaikan dunia, malak tu sadrak syughlan, pasti aku penuhi dadamu atau hatimu dengan sibuk. Jadi artinya selalu sibuk pikir dunia tok. Tidak bisa, sehingga akan mengganggu. Jangankan merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya makan aja apa? Tidak bisa. Banyak itu orang yang kaya makan tidak nikmat, tidur kadang tidak bisa tidur. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan mikir dunia, ya apa ini, ya apa ini. Jangan dikira orang-orang yang punya apa? Ya apa? Perusahaan yang besar, jangan dikira bisa tenang seperti kita, tidur enak, makan enak. Mungkin itu tidak bisa tidur, itu puyeng, ya apa ini nanti, mikir ini, mikir usaha di sini, nanti kalau sampai rugi, kalau sampai tidak bisa bayar, itu sumpek itu gitu loh. Ya. Justru enakan sampean-sampean semua ini, ya. Jadi walaupun ngaji itu apa, tidak mikir apa-apa, ya. Sampai kadang-kadang saking nikmatnya ngaji sampai bisa tidur, ya. Nah ini. Saking nikmatnya gitu loh, Pak. Makan seadanya apa? Ya nikmat gitu loh, ya. Tapi belum tentu orang yang makan di warung yang paling mahal itu bisa nikmat, belum tentu, ya. Ini kita syukuri gitu loh. Nah, ini kenapa? Kuncinya untuk mendapatkan kekayaan, ketentraman yang hakiki itu adalah apa? Kosongnya hati dari cinta dunia, tapi justru diisi dengan cinta amal soleh gitu. Cinta kepada akhirat, ya. Wa illa tab'al mala'tu sadrak syughlan wa lam asudda faqra, al hadits rawahu Tirmizi. Insyaallah akan kita sempurnakan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan akan menjadi obat penyembuh hati kita dari penyakit yang namanya hubbud dunya, dan mudah-mudahan kita bisa selalu meningkatkan cinta kita pada akhirat sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah.